Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Arya Bima dengan NIM 452222111 dari kelas 1E, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi komunikasi interpersonal. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan diantaranya pengertian komunikasi interpersonal, tujuan komunikasi interpersonal, syarat komunikasi interpersonal, bagian proses komunikasi interpersonal, bentuk-bentuk komunikasi interpersonal, dan teori komunikasi interpersonal. Adapun pendahuluan menurut Wood tahun 2013, komunikasi interpersonal sangat unik. Individu-individu yang terkait menciptakan makna dalam proses komunikasi. Proses ini membantu kita dalam memahami makna pesan dalam komunikasi tersebut. Baik saat dalam keadaan diam, mereka dapat dikatakan sedang berkomunikasi. Sama seperti dengan pengertian komunikasi pada umumnya, hanya saja komunikasi interpersonal konteksnya lebih mendalam. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian komunikasi interpersonal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, atau secara singkat, komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Adapun secara umum, komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, atau kelompok ke tempat lainnya. Meskipun pengertian komunikasi tampaknya terlihat dan terdengar sangat sederhana atau simpel, namun sebenarnya proses komunikasi cukup kompleks, teman-teman. Komunikasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, komunikasi secara langsung atau lisan, dan yang kedua, komunikasi secara tidak langsung atau melalui media. Adapun tujuan komunikasi, yang pertama, untuk memberikan informasi, yang kedua, mempengaruhi orang lain, yang ketiga, untuk mengajarkan sesuatu terhadap individu maupun kelompok, dan yang keempat, untuk menyampaikan emosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari komunikasi tersebut. Tujuan pertama itu memberikan informasi. Salah satu tujuan komunikasi yang paling dasar adalah memberikan suatu informasi kepada target audiens kita. Contohnya, di dalam perusahaan, tim HRD memiliki tujuan komunikasi untuk menyampaikan informasi baru terkait peraturan dan kebijakan baru kepada seluruh karyawan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, tanpa adanya komunikasi yang baik, tentunya karyawan tidak akan tahu apa-apa kebijakan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu mempengaruhi orang lain. Nah, sikap mempengaruhi akan membuat orang lain mengubah tindakan atau aksi yang mereka lakukan. Tindakan atau aksi yang mereka lakukan sebagai contoh dalam seorang tim marketing ketika bertemu dengan klien harus melakukan komunikasi yang baik, yaitu berusaha mempengaruhi klien agar membeli produk atau layanan jasa mereka melalui presentasi bisnis atau promosi produk. Yang ketiga ada untuk mengajarkan sesuatu. Nah, komunikasi bertujuan agar kita lebih mudah dalam mentransfer atau menyampaikan ilmu dan wawasan yang dimiliki kepada orang lain. Dengan cara ini, kita bisa bercerita tentang sejarah perusahaan di depan peserta pelatihan atau menulis buku dan jurnal yang nantinya akan dibaca oleh banyak orang. Nah, tanpa adanya komunikasi, orang akan sulit untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka pahami. Yang keempat ada menyampaikan emosi. Nah, setiap manusia memiliki sisi emosional di dalam dirinya, baik itu terkait dengan kesedihan, amarah, rasa bahagia, ketakutan, dan sebagainya. Nah, melalui komunikasi inilah seseorang bertujuan untuk menyampaikan emosi kepada orang lain. Contohnya seperti menceritakan kisah lucu sehingga orang lain juga bisa ikut tertawa, atau menghibur orang lain dan menyampaikan rasa empati kepada orang yang sedang terkena musibah. Itulah merupakan tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian komunikasi, selanjutnya kita akan mengetahui lebih jelasnya tentang pengertian komunikasi interpersonal.
Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Atau secara umumnya, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh dalam komunikasi interpersonal diantaranya percakapan antar kedua teman, percakapan antar tiga orang, percakapan keluarga, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal bisa saja terjadi di mana saja. Bisa saat kita menonton TV, belajar, dan dalam keadaan bekerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi interpersonal menurut Joseph A. De Vito. Jadi tujuan komunikasi interpersonal ada 5. Yang pertama, to learn. Yang kedua, to relate. Yang ketiga, to influence. Yang keempat, to play. Dan yang kelima, to help. Nah, tujuan komunikasi interpersonal yang pertama yaitu to learn, untuk belajar. Nah, dalam komunikasi interpersonal memungkinkan orang yang terlibat di dalamnya mempelajari diri sendiri dan orang lain. Bentuk komunikasi ini juga termasuk proses perbandingan sosial yang membuat individu mampu mengevaluasi diri sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Dan yang kedua ada to relate, atau untuk berhubungan. Tujuan lain dari komunikasi interpersonal adalah menjaga hubungan atau relasi dengan orang lain. Misalnya, kita harus berkomunikasi dengan orang lain agar kita tetap dicintai atau disukai dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, to influence, atau untuk meyakinkan. Di dalam komunikasi interpersonal bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Contohnya, ketika kita meminta bantuan seseorang dengan cara berkomunikasi untuk memelihara relasi yang baik, serta mempresentasikan diri sendiri untuk membangun gambar diri sesuai yang kita inginkan. Dan adapun yang keempat, to play, atau untuk bermain. Komunikasi interpersonal juga bertujuan untuk menghibur diri dan bermain bersama orang lain, misalnya membuat lelucon, menonton film komedi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Kalau begitu, tujuan tersebut juga punya tujuan akhir, yaitu untuk menarik orang supaya apa yang diinginkan dapat tercapai. Dan selanjutnya, ada tujuan yang kelima, yaitu to help, atau untuk menolong. Artinya, komunikasi interpersonal bertujuan untuk membantu orang lain. Contohnya, memberikan kritik atau saran, mengungkapkan rasa empati, bekerja dalam suatu kelompok untuk membantu menyelesaikan masalah atau memberi dukungan kepada orang lain. Adapun syarat-syarat komunikasi interpersonal, yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Yang kedua, fokus berinteraksi. Yang ketiga, adanya pertukaran pesan. Yang keempat, pesan berbentuk verbal dan non-verbal. Dan yang kelima, relatif tidak berstruktur. Nah, di sini yang pertama adanya dua orang atau lebih. Tentunya di dalam komunikasi interpersonal pastinya ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Dan yang kedua, kita itu harus fokus berinteraksi dan harus fokus dalam berkomunikasi sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Dan yang ketiga, adanya pertukaran pesan. Di dalam komunikasi interpersonal bukan hanya satu pihak saja, tetapi ada dua pihak yang menimbulkan kita saling mendapatkan umpan balik atau feedback. Dan yang keempat, pesannya berbentuk verbal dan non-verbal. Jadi komunikasi interpersonal itu bukan hanya verbal, tapi bisa juga dilakukan dengan cara non-verbal. Dan yang kelima itu relatif tidak berstruktur. Selanjutnya, bagian proses komunikasi interpersonal. Nah, di dalam gambar ini atau bagian ini, teman-teman bisa melihat bahwa ada pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Nah, dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang yang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Dan selanjutnya ada gambar message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan atau receiver. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasinya. Dan selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Nah, dalam penyampaian pesan akan menerima proses umpan balik.
Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut, bahkan bisa merasakan pesan tersebut. Dan di sini juga terlihat hambatan komunikasi atau biasa disebut barrier. Nah, dalam komunikasi interpersonal ada hambatan yang bisa mengganggu. Contohnya dalam hambatan komunikasi interpersonal, misalnya di dalam suatu desa terjadinya padam listrik. Nah, ketika padam listrik akan menyebabkan saluran komunikasi bisa terhambat. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi melalui telepon. Nah, adapun proses dan tahapan komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sensasi, yang kedua ada asosiasi, yang ketiga persepsi, yang keempat memori, dan yang kelima berpikir. Nah, saya akan menjelaskan proses komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sensasi. Sensasi adalah tahap awal proses penerimaan informasi yang diterima oleh alat indera manusia. Contohnya, kita mendengar suara dari orang lain, proses pendengaran ini akan masuk ke dalam sensasi kita. Misalnya, kita mendengar suara horor, maka kita akan merasakan reaksinya dengan cara kita akan merasa takut ketika sudah mendengar apa yang kita dengar. Dan yang kedua ada asosiasi. Asosiasi merupakan proses mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketiga ada persepsi. Persepsi adalah kegiatan untuk memahami informasi yang berupa objek, pesan, peristiwa yang diperoleh. Dan yang keempat ada memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi di dalam individu. Memori kemudian dievaluasi, dikeluarkan, atau bisa diingat kembali. Dan yang kelima ada berpikir. Berpikir adalah proses untuk mengambil keputusan. Berpikir diartikan sebagai kegiatan untuk memahami dan memecahkan masalah. Tanpa berpikir, kita tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh pengirim pesan, dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, adapun bentuk-bentuk atau contoh-contoh komunikasi interpersonal seperti wawancara, rapat, diskusi, belajar kelompok, dan kegiatan jual beli. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, apakah yang saya lakukan saat ini, yaitu presentasi, merupakan bentuk kegiatan komunikasi interpersonal atau bukan? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Nah, setelah kita mengetahui lebih jelas tentang komunikasi interpersonal, selanjutnya ada pun teori yang dimiliki oleh komunikasi interpersonal. Yang saya ketik di sini cuma dua teori, yaitu teori disonansi kognitif dan teori proses view. Jadi saya akan menjelaskan kedua teori tersebut. Yang pertama, teori disonansi kognitif. Teori ini merupakan suatu komunikasi yang berhubungan dengan perasaan ketidaknyamanan karena sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai. Disonansi merupakan perasaan tidak suka yang menimbulkan tindakan yang kurang wajar. Contohnya, seperti ada dua orang, anggaplah bernama Yudis dan Faiz. Ketika Yudis hendak mengobrol dengan Faiz, terlihat wajah Faiz cemberut atau kecut. Nah, itu artinya Faiz tidak mau diajak untuk berbicara. Yang kedua, yaitu teori proses view atau teori komunikasi yang terdiri dari pengembangan diri dalam individu seseorang. Teori ini merupakan teori komunikasi yang dilihat dari kualitas pribadi kita. Contohnya seperti Bapak Mario Teguh yang berbicara, maka akan banyak orang yang akan mendengarkan. Dengan kata lain, teori proses view ini dilihat dari siapa yang berbicara dan dialah yang didengar. Seperti itu. Nah, teman-teman sudah tahu kan lebih jelasnya apa itu komunikasi interpersonal. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan yang telah saya buat. Jadi, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal.
Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, bercerita, dan sebagainya. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif, bukan kegiatan pasif. Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima pesan, begitupun sebaliknya, melainkan komunikasi ini yaitu komunikasi timbal balik antar pengirim dan penerima pesan. Jadi di dalam komunikasi interpersonal tentunya adanya hubungan timbal balik atau feedback yang akan kita dapat. So guys, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya ada kalimat motivasi buat teman-teman semua. Hargai dan syukuri apa yang kamu miliki saat ini, atau kamu akan menyesal ketika melihat orang lain yang memilikinya. Jangan lupa bersyukur teman-teman atas apa yang terjadi pada hari ini, apa yang terjadi pada hari kemarin, dan apa yang akan terjadi pada suatu hari nanti. Sekian dari saya. Apabila teman-teman masih kurang jelas, mungkin teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di bawah video ini. So, saya Yudhistira Haryabima mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya harap apa yang saya jelaskan dalam presentasi kali ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.